Sekali lagi dengan iman katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Tuhan, sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Sekali lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Tuhan, sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Sekali lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Haleluya. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Tuhan, sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Sekali lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yang layak dipuji.
gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah gunung batu keselamatanku. Mari kita nyatakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Katakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi nyatakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan,
terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Nyatakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kata Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Dia Tuhan maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan, agar terhindar dari bahaya penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah. Kami juga doakan hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus Raja Damai kiranya memberikan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Kami mohon agar segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib.
tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyinya cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana mengalami kecukupan ilahi bagian yang kedua, yaitu dengan berhenti khawatir dan percaya kepada Allah yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, bagian yang ke-23. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Injil Matius pasal 6 ayat 25 dan ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi mengumpulkan harta di sorga. Patut kita catat bahwa firman Tuhan tidak melarang kita untuk membuat perencanaan keuangan untuk masa depan maupun untuk hari tua. Firman Allah berkata, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Kita melihat di sini, orang tua diperkenankan untuk mengumpulkan harta untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Begitu pula anak-anak diharapkan untuk membuat perencanaan untuk memelihara orang tua mereka di masa tua mereka. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Hanya di dalam melakukannya, jangan sampai menjadi orang tamak yang mengumpulkan harta di bumi. Sekarang Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya dengan memerintahkan agar murid-muridnya jangan khawatir tentang kebutuhan hidup. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Beberapa orang mengumpulkan harta di bumi atau mengejar harta benda
karena serakah, beberapa lagi karena khawatir. Makanan, minuman, dan pakaian adalah kebutuhan sehari-hari. Tuhan Yesus memberikan kepada kita 3 alasan mengapa kita harus berhenti khawatir. Yang pertama, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi alasan pertama kenapa kita harus berhenti khawatir adalah karena khawatir tidak bisa memperpanjang umur. Bahkan kemungkinan besar akan memperpendeknya. Firman Allah berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Alasan yang kedua mengapa kita perlu berhenti khawatir adalah karena khawatir menunjukkan tidak ada iman. Tetapi firman Allah mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Firman Allah juga mengatakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Alasan ketiga, kenapa kita perlu berhenti khawatir adalah adanya jaminan pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Orang yang khawatir adalah orang yang kurang percaya bahwa Tuhan pasti akan memeliharakan orang-orang yang mempercayakan hidup mereka kepadanya. Makanan, minuman, dan pakaian dibutuhkan oleh tubuh kita dan dibutuhkan untuk hidup. Siapakah yang memberi kita tubuh? Dan siapakah yang memberi kita hidup? Kalau Tuhan yang memberi tubuh, kalau Tuhan yang memberi nafas hidup, tidakkah Tuhan juga dapat dipercaya untuk menyediakan semua yang diperlukan bagi kelangsungan hidup? Di sini Tuhan Yesus memberikan kepada kita 2 contoh mengenai kebenaran ini, yaitu contoh dari burung di udara dan contoh dari bunga di padang. Bahwa Tuhan dapat dipercaya untuk menyediakan semua yang diperlukan bagi kelangsungan hidup. Contoh yang pertama, kita baca dalam firman Allah, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung di udara saja diberi makan dan diberi minum oleh Bapa di sorga, apalagi manusia. Salomo
adalah salah satu raja terkaya yang pernah hidup. Firman Allah berkata, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Begitu kayanya Salomo, sehingga perak dianggap tidak berharga pada zaman Salomo. Yesus berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga di padang yang mudah layu saja, didandani Tuhan lebih indah daripada pakaian Raja Salomo yang kaya raya. Apalagi manusia. Di mata Tuhan manusia lebih berharga daripada burung dan bunga. Jadi kalau burung dan bunga saja dipeliharakan oleh Tuhan, apalagi manusia yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memeliharakan hidup mereka yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Janganlah khawatir di sini juga mengandung pengertian stop khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Janganlah khawatir di sini mengandung pengertian stop atau berhenti khawatir tentang apa yang kita perlukan untuk kelangsungan hidup kita. Bapa di sorga pasti akan memeliharakan setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperintahkan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu, yaitu makanan, minuman, dan pakaian, akan ditambahkan kepada setiap orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal ini tidak berarti kita tidak usah bekerja lagi. Kalau ada yang dicari dahulu, berarti ada yang dicari kemudian. Ini adalah masalah prioritas. Masalah apa yang diutamakan dalam hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara mengenai Allah memerintah dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah berarti utamakan agar Allah memerintah dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti hidup dalam ketaatan kepada 10 perintah Allah, seperti tercatat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20
ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus, agar janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti hidup dalam ketaatan kepada perintah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bila kita menaati firman Tuhan ini, Tuhan menjamin kita tidak akan kekurangan apa-apa. Bila kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya seperti diuraikan di atas, Tuhan menjamin Dia akan mencukupkan segala keperluan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu adalah makanan, minuman, pakaian, dan semua yang lain yang kita perlukan seumur hidup kita.
akan ditambahkan oleh Bapa di sorga kepada kita apabila kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya. Zaman dahulu ada seorang janda yang bernama Naomi. Suaminya meninggal. Kemudian kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Naomi menjadi sebatang kara. Zaman dahulu tidak mudah menjadi janda. Zaman dahulu menjadi janda berarti jatuh miskin, menderita, dan sengsara. Apalagi sekarang Naomi menjadi sebatang kara di negeri asing, hanya ditemani oleh dua menantu perempuan yang juga janda. Namun salah satu menantu Naomi yang bernama Ruth mengasihi Naomi tanpa pamrih. Sebenarnya apa yang masih bisa diharapkan dari Naomi? Janda sebatang kara, suaminya sudah meninggal. Kedua anak laki-lakinya juga sudah meninggal. Bila ikut Naomi, bisa-bisa Ruth yang harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan menghidupi ibu mertuanya. Bila Naomi sudah semakin tua dan mulai sakit-sakitan, Ruthlah yang terpaksa harus merawat dan mengurus Naomi. Dengan kematian suami dan kedua anak laki-lakinya, Naomi sudah kehilangan jaminan ekonomi, kehilangan jaminan perlindungan, kehilangan jaminan status sosial. Naomi sudah tak punya jaminan lain kecuali jaminan Tuhan Allah Israel yang hanya bisa diterima melalui iman. Bila Ruth mementingkan diri sendiri, Ruth akan pulang seperti Orpa, menantu Naomi yang lain. Menikah lagi, punya anak-anak. Siapa tahu bisa lebih bahagia begini daripada mengurus ibu mertua yang sudah sebatang kara seperti Naomi. Tetapi hati Ruth penuh dengan belas kasih Kristus terhadap ibu mertuanya yang sudah janda. Ketika Naomi memaksa Ruth untuk pulang saja ke rumah orang tuanya, Ruth dengan tegas menolak. Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ruth mengucapkan janji setia sehidup semati kepada Naomi. Ruth mengasihi Naomi tanpa pamrih. Ruth berjanji tak akan meninggalkan Naomi dan tak akan membiarkan Naomi. Firman Allah mencatat, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Selama berbulan-bulan, Ruth bekerja keras di ladang untuk mencukupkan keperluan dirinya.
dan keperluan ibu mertuanya. Tanpa pamrih, selama berbulan-bulan, Ruth bekerja keras untuk mencukupkan keperluan dirinya dan ibu mertuanya. Tanpa disangka oleh Ruth, ternyata dia bekerja di ladang pengusaha kaya raya yang bernama Boas. Dan di dalam kasih karunia Tuhan, Ruth dipertemukan dengan Boas, sang pemilik ladang, dan dinikahi oleh Boas. Dari Boas, Ruth memperanakan seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Firman Allah mencatat, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Raja Daud. Ruth mana pernah menyangka bahwa kasihnya yang tulus dan tanpa pamrih kepada ibu mertuanya yang sudah jatuh miskin, ternyata membuat dia dipertemukan dengan seorang pemilik ladang yang kaya raya. Ruth bukan saja hidup berkecukupan, dia juga menjadi nenek moyang Raja Daud, nenek moyang Yesus Kristus, juru selamat dunia ini. Riwayat Ruth adalah salah satu contoh penggenapan janji Tuhan, bahwa bila kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara bersedia berhenti khawatir dan belajar mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara bersedia berhenti khawatir dan belajar percaya dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kalau ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup.
selamanya kau khusus sembah. Sangat habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah. Iriala basanda kariala bozika karala batushay. Iriala bohor yala basanda kariala bozi. Iriala basetur yala bohor yala basanda kariala basanda kariala bozi. Iriala basanda kariala bohor yala basetur yala bozi. Saya mengundang setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Saya mengundang setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Allah ini juga sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi. Bangkitlah juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan untuk berhenti khawatir. Tolong saya Tuhan untuk percaya dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tolong saya Tuhan untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu.
Tolong saya Tuhan untuk mengumpulkan harta di sorga. Dengan suka bersyukur kepada Tuhan. Suka memuji Tuhan. Suka berdoa. Dan suka menyaksikan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kegirangan dan kesukaan saya. Saya mohon agar Tuhan mencukupkan segala keperluan saya seumur hidup saya. Jadikan saya orang yang peduli dan suka menolong orang yang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak untuk duduk kembali. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Mari Bapa, tolonglah mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan kiranya memberikan pekerjaan. Mereka yang membutuhkan usaha, Tuhan memberikan usaha. Mari Tuhan yang mengalami masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merusak rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mengadakan pemulihan di dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan menyediakan segala sesuatu dengan limpahnya. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Kami mohon agar Tuhan mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan mengaruniakan anak-anak yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga berdoa buat setiap yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan agar orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan anak-anak Tuhan. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menolak dan mengusir semua roh ketakutan,
roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh kecemasan, roh ketakutan, aku tengking Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh tertolak, roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri dan menolak orang lain, aku tengking Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh pemberontakan, roh keberingasan, roh kekejaman, aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar saat ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kepada Allah aku berharap, di daratan Kau
waktu benar. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku. Ingat raya kau di laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingat. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga dipan dan dipeliharanya. Burung di langit pun dibimbingnya. Barang tenun termasukku. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku. Ingat raya kau di laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingat. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku. Ingat raya kau di laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingat. Bapa surgawi memeliharaku. Ku tak gentar, ya tak ingat. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kau kekasih hatiku. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Yang terbaik di dalam hidupku, Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Mari bersama katakan, yang ku mau, yang ku
katakan yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, bahkan perak permata, namun Kau segalanya yang terbaik. Sekali lagi katakan yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, bahkan perak permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Katakan haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kudus. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi katakan yang ku mau. Yang ku mau menyenangkan hatimu. Selama seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, bahkan perak permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan